Sebelumnya perkenalkan saya Gaya Sekar Salihat dari kelas PGSDC 2023 dari kampus Universitas Mula Warman. Adapun maksud dan tujuan saya untuk mewawancarai Mbak yaitu untuk tanya-tanya aja sih soal kewirausahaan seperti apa. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Raina Melati. Saya berusia 24 tahun. Saat ini domisili di Samarinda. Masih muda ya, Mbak, berarti ya. Sudah punya usaha. Kita mulai aja ya langsung wawancaranya. Kapan Mbak mulai bisnis ini? Dari tahun berapa? Kalau untuk bisnis itu saya baru-baru aja di tahun mungkin di tahun 2025 ya. Tapi untuk memulainya itu kita nggak langsung bisnis. Jadi kita kayak jualan dulu. Jadi semua kita yang ngelola, mulai dari produksi, mulai dari pengantaran, terus stok-stok barang dan lain-lain, semua itu karena memang tekad sendiri untuk mulai, jadi ya udah semua dikerjain sendiri. Jadi itu dimulai tahun 2021. Nah, tepatnya pas COVID ya. Nah, itu udah mulai buka usaha dan makin kesini alhamdulillah dapat kita belajar terus akhirnya memulai untuk berbisnis, yaitu di tahun 2025. Mulai buka warung outlet gitu ya. Iya, betul. Apakah Mbak dalam membuka bisnis ini bekerja sama dengan teman atau saudara gitu? Ya, untuk pertama kali saya berbisnis itu tentunya ada tim, ada teman yang memang kita benar-benar full untuk belajar. Di 3 bulan pertama kita memulai bisnis, yang mana itu bisnisnya di coaching. Jadi kayak ada semacam coachnya atau mentornya yang membimbing kita selama 3 bulan. Nah, setelah itu baru itu udah terserah kita maunya ini tetap ini fashion kita. Kalau ini fashion kita ya udah kita lanjutin, tapi kalau misalnya enggak ya mungkin sampai situ aja. Tapi alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Kalau teman-temannya yang lain lanjut atau Mbak aja? Nah, kalau itu kami kan sebelumnya itu berlima. Yeah. Nah, berlima itu kurang lebih 10 bulan itu kami bersama berlima. Tapi karena ada suatu hal atau beberapa kendala yang mengakibatkan kita berpisah, mungkin itu dari kendala personal ataupun secara keseluruhan, jadi ya mau nggak mau kita terpisah. Dan beberapa teman ada yang dia lanjut kerja, fokus kerja aja, tapi memang ada beberapa yang juga buka usaha gitu. Okay. Sebelum menjadi wirausahawan, apakah Mbak memiliki profesi lain? Jadi kayak kan udah lama tuh, itu apa sebelum mulai jualan kecil-kecilan sampai bisa buka outlet itu sebelumnya ngapain? Ya. Sebelum saya ini memulai untuk berusaha ya kan, jualan itu pernah kerja juga ikut orang. Contohnya kayak jaga-jaga outlet di pinggir jalan, terus pernah juga jadi sales kacamata gitu-gitu, tapi nggak bertahan lama karena memang bukan fashion. Terus nggak awal-awalnya coba-coba aja, tapi kok dirasa nggak enak, terus kayak merasa nggak nyaman aja, dan akhirnya berhenti, dan itu nggak berlangsung lama. Kemudian lanjut ke jualan tadi, memulai untuk berusaha. Terus kenapa Mbak lebih berminat menjalankan usaha ini makanan F&B daripada usaha lain?
terutama kan mie gitu bidangnya kan. ya, Iya, lebih ke bidangnya bidang kuliner, bidang F&B, karena memang pertama kali saya berjualan itu memang bukan di bidang F&B, lebih ke ini kayak ke barang-barang, jadi kayak dari kita kayak jadi reseller gitu, menjual barang lagi. Nah jadi memang bukan dari kami yang pertama kali produksi dan lain-lain, itu kayak kita cuma bagian penjualan aja. Nah tertarik di F&B itu karena kayak ngerasain aja gitu dari tahap awal sampai akhir, sampai benar-benar mulai dari bahan mentah, sampai dari bahan baku mentah sampai ke produk jadi atau produk yang siap untuk dikonsumsi, itu tuh kayak beda aja gitu, apa namanya, perasaannya ya. Iya rasanya. Jadi rasanya terus tuh. juga kalau misalnya kita nih berusaha ya, kita di bidang F&B, terus produk kita itu disenangi sama orang, dan itu memang pure dari kita dari awal sampai akhir, itu ada rasa tersendiri gitu loh yang buat kita jadi senang dan happy. Jadi kita tuh kayak merasa semangat untuk melanjutkan gitu. Beda ya ini apa, perasaan puasnya itu beda. Berapa modal awal usaha ini? Mulai banget itu. Pertama kali ya. Pertama kali jualan itu saya ingat di tahun 2021 itu sekitar 200.000 aja. Jadi kalau misalnya dari teman-teman yang lain misalnya kayak merasa mau usaha tapi terkendala modal dan lain sebagainya, itu bukan jadi kendala, itu malah hal yang harus kita coba aja dulu gitu loh. Jangan takut untuk nanti nggak laku, jangan takut kayak nanti siapa yang beli gitu. Ya udah kita nekat dulu, kita coba dulu sebisanya gitu. Nanti kalau misalnya masalah laku atau enggaknya itu kan sudah rezeki, kan ada yang sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi ya kita yang penting mau mencoba dan berusaha. Terus nah, modal 200.000 tadi itu pure dari uang pribadi atau ada yang mendanai? Nah, karena cuma 200.000 aja, yang mungkin dulu saya rasa 200.000 itu besar ya. Iya. Nah, itu saya dari sebelumnya kan tadi sudah saya sebutkan kalau misalnya saya pernah kerja ikut orang gitu-gitu. Nah, saya nabung sedikit-sedikit 10.000, akhirnya terkumpul 200.000, dan memang jadi awal pure pertama kali saya buka usaha itu memang dari uang pribadi. Mantap. Emang sudah niatnya yang mau mencoba bikin buka usaha gitu ya. Langkah apa yang Mbak gunakan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Kan persaingan ya, kayak sekarang ini kan mie banyak yang jual. Gimana cara Mbak buat menarik pelanggan kayak kita ini punya ciri khas nih kayak gitu? Untuk yang ini ya, untuk yang sekarang sudah di level bisnis atau berjualan dulu? Dari awal juga nggak apa-apa. Kalau untuk dari yang awal, pertama kali waktu kita masih merintis, masih mencoba untuk intinya terjual dulu produk kita, itu tentunya kita mulai dari produknya harus oke, terus bisa diterima orang banyak, terus kalau misalnya biasanya kalau misalnya untuk kalangan harus tahu target pasar kita ke siapa gitu. Kalau misalnya kita targetkan untuk anak-anak muda, contohnya untuk kalangan menengah ke bawah, nah ya udah kita produknya yang sesuai sama mereka. Jadi memang kita udah tahu target pasarnya yang pertama itu. Jadi kita membuat produk pun nggak ngasal gitu loh, nggak asal ikut-ikutan aja atau FOMO gitu, asal bikin gitu. Nah itu. Terus yang kedua, kita promosiin bukan cuma secara offline. Mungkin offline-nya iya, nanti seiring berjalannya waktu mungkin buka outlet kecil-kecilan atau sejenis bed container gitu. Nah kayak gitu bisa waktu offline. Nah tapi kalau misalnya untuk pertama kali memang benar-benar dengan modal yang minim, itu biasanya marketingnya secara online. Jadi kayak kita posting ke beberapa akun atau minta sharekan teman-teman gitu-gitu. Jadi nanti teman-teman secara tidak langsung juga bakal merepost posting. Iya, dan itu ngaruh sama
penjualan kita, Penjualan. terus juga review-review dari orang, gimana caranya orang lain itu tertarik sama produk kita, ya udah kita buat review-review yang menarik, terus apa namanya buat apa konten-konten atau video-video yang bisa Menarik iya, pelanggan. menarik pelanggan. Nah kalau yang itu masih yang waktu awal-awal Dulu. pertama kali ya. Terus juga apa namanya, intinya rasa itu jangan berubah-ubah, gimana caranya biar konsisten, karena kalau orang sekali mencoba terus enak dia bakal ketagihan. Nah tapi kalau misalnya sekali coba terus besoknya udah berubah, ya dia bakal pergi. Gimana caranya kita mempertahankan Rasa. konsumen, gimana caranya biar dia repeat order, dia kembali lagi ke kita, dan itu membangun loyalitas kepada pelanggan kan. Jadi itu juga salah satu trik kita biar tetap apa namanya bisa bertahan lama, yaitu tadi dari pelayanan, terus dari rasa, dari kualitas. Nah untuk yang sekarang mungkin apa namanya untuk marketing yang sekarang yang saya tambahkan itu kita untuk menjangkau pasar yang lebih luas itu kan pastinya kita ke ini juga ya, kayak apa marketingnya secara online. Iya, Tapi betul. nggak sembarang post, nggak sembarang kita buat konten, ada apa namanya caranya, ada triknya, gimana caranya ini bisa luas, gimana caranya ini bisa dilihat orang gitu tanpa orang FYP gitu iya, kalau untuk sekarang ya kayak gitu. Iya. Nah itu kita buat narasinya yang semenarik mungkin, gimana caranya biar apa namanya orang itu berhenti scroll gitu loh, yang awalnya cuma scroll aja, dia ngeliat konten kita, gimana caranya dia berhenti di situ dan dia ngeliat sampai habis. Nah itu salah satu hal yang harus kita pertahanin juga sih, dan itu biasanya juga apa nggak apa namanya nggak semua outlet sama, beda-beda, Ya, cara masing-masing ya. tergantung dari apa namanya targetnya, terus tergantung dari ownernya juga, itu mau arahnya mau kemana kontennya gitu. Outletnya ini kan sekarang udah besar ya. Nah itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Mbak? Kalau yang sekarang ya, Iya. untuk yang mie pedas ini dia bukanya dari jam 8 sampai jam 12 malam, dan itu ada 2 shift. Oh ada 2 shift, jadi nggak satu shift gitu ya? Iya, 2 shift. Ada berapa pegawai Kak yang kerja di sini? Mungkin 3 sampai 4 ya. Dan ada beberapa yang part time. Oh iya. Jadi dibagi ya, ada yang shift 1, ada yang shift 2 Ya, gitu. Apakah dalam merekrut pegawai itu harus memiliki keahlian khusus? Jadi kayak misalnya Mbak nerima si ini, itu kalau nggak ada keahlian yang misalnya lagi nyari yang termasak atau gimana, salah pas di wawancara nggak pernah nyentuh kompor, nggak pernah ke dapur, apakah itu tetap diterima atau tidak, atau gimana cara buat nyeleksinya? Ya, itu tergantung lagi dari ini ya, manajemennya atau ownernya tadi. Kalau misalnya dia apa namanya punya SOP-nya yang jelas, kalau orang nggak bisa asal dia mau belajar, pasti dia bakal ngajarin. Iya. Orang yang sebelumnya nggak bisa bakal bisa kalau misalnya dia di tempat yang tepat. Artinya di lingkup tersebut itu kayak mau ngajarin nih, bukan cuma dia yang terima jadi kamu sudah punya skill ini, tinggal kerja, bukan kayak gitu aja, tapi mau membuat orang yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, orang yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Terus dari yang pegawai baru juga ya, dia ada niat mau buat belajar atau enggak itu kan? Yang baru-baru masuk Iya. gitu ya. Ya pertama kali pokoknya yang ketika saya interview orang, yang saya lihat di CV mereka bukan dari pengalaman. Mungkin pengalaman iya juga, cuma itu bukan poin pertama. Lebih saya ngelihat orang itu dari etika dia dulu. Ketika dia, makanya saya kalau misalnya interview orang, saya nggak mau offline online atau jarak jauh, tapi dia datang ke sini gitu, ketemu langsung gitu. Saya itu biasanya ngelihat orang itu bukan ya dari CV iya juga, tapi itu bukan poin pertama. Yang pertama itu etika. Jadi kalau misalnya dia etikanya bagus, terus apa namanya, tapi dia mau belajar, dan pas saya tanya juga dia ada kemauan buat bisa, ya udah itu saya terima. Tapi ya itu tadi ada masa training namanya kan, jadi kita ngeliat orang
juga ngeliat kemampuan orang, lihat kinerja orang, potensinya orang, itu juga dari masa training tadi. Nah ini agak sensitif ya ini. Ini boleh tanya nggak tentang omset? Boleh. Berapa rata-rata omset per bulan yang didapatkan? Kalau di sini untuk di tahun ini ya, Iya. di tahun ini rata-rata di 25 sampai 30. Itu untuk omset ya. Masih kotor Ya, gitu ya. masih kotor. Kalau proses transaksinya gimana Kak? Maksudnya Penjualannya ya, iya, gimana caranya? gimana? Ya, ini ada online, ada offline. Kalau misalnya offline-nya ya otomatis datang ke outlet kan. Iya. Dan biasanya pembayarannya juga ada QRIS, ada tunai. Nah, kalau misalnya online itu biasanya ada aplikasi buat apa namanya, khusus makanan kayak seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Nah, itu udah terdaftar di situ juga untuk outlet yang ini itu. Terus juga apa namanya, bisa pemesanan secara via WhatsApp atau DM via akun Instagram. Oh, jadi bisa dari mana aja ya? Ini kan di sekitar sini kan, apalagi di website ini kan banyak orang jualan ya Kak, jualan makanan, minuman, segala-segala. Nah, kalau layanan seperti apa yang diusahakan tetap konsisten biar pelanggan itu nggak takut buat balik ke sini? Kayak misalkan, malas beli di warung ini, judes, mending ke warung ini aja, kayak gitu. Gimana caranya biar pelanggan itu mempertahankan itu pelayanan? Banyak kalau bicara tentang pelayanan ya, secara umumnya tentunya pasti di serving time itu jarak antara proses masak, antara customer pesan sampai ke customer sampai ke customer, makanannya sampai ke customer, atau proses dari masak sampai ke meja makan gitu kan. Nah, itu harus cepat gitu. Cepat dalam arti bukan cepat berusaha asal jadi ya, tapi kita tetap mempertahankan dari platingannya, terus dari rasa, terus dari kualitasnya, terus juga keramahan karyawan. Itu juga menjadi poin-poin utama biar agar pelayanannya tetap maksimal dan baik gitu. Apa suka dan duka Mbak dalam berbisnis usaha ini? Apalagi kan sudah mulai dah hampir 5 tahun ya, mau sejalan 6 tahun. Gimana suka dukanya? Kalau bicara suka duka pastinya banyak ya. Iya. Kalau sukanya dulu ya. Iya, yang bagus-bagus dulu deh. Kalau suka ya saya senang kalau misalnya saya bisa bermanfaat untuk orang sekitar saya. Jadi bukan cuma bermanfaat untuk diri sendiri, tapi kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Tidak hanya dari penghasilan saja, tapi dari pengalaman. Itu juga salah satu hal yang bisa kita bagikan ke orang lain secara tidak langsung kayak gitu. Terus hal suka lainnya juga kalau untuk generasi sekarang, di zaman sekarang, untuk cewek yang berpenghasilan terus bisa memberi orang lain, memberi manfaat untuk orang lain, itu ada kebahagiaan dan kesenangan sendiri sih untuk pribadi gitu. Terus juga ditambah kita punya banyak waktu untuk belajar hal-hal yang lebih lagi di luar sana. Contohnya misalnya kita bisa kita ini kan usaha ya kan. Terus orang lain itu kan mendapat manfaat dari kita ya kan. Kita mencari manfaat ke tempat lain gitu. Nah, yang suatu saat pasti kita bakal bagi ke orang lain, ke orang sekitar kita juga. Jadi kayak
Ada yang diterima, ada yang diberi. Ada input, ada outputnya ya. gitu. Kayak gitu sih. Apa keinginan ke depan Mbak untuk usaha ini? Harapannya bisa selalu berkah, ya kan? Terus berkah dalam arti ya banyak kebaikannya, terus banyak manfaatnya, bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Terus bisa berkembang, bisa grow bersama-sama, bukan hanya saya tapi orang yang ada di dalam usaha saya juga gitu. Terus bisa saling membantu, terus juga nggak stuck, dan ya intinya bisa berkembang bersama sih. Oh ya, tadi kan baru sukanya ya. Iya. Oh iya. Dukanya ketinggalan nih. Apakah ada duka yang dirasakan? Duka rasanya kayak saking banyaknya sampai lupa sudah kalau dukanya itu, karena seduka-dukanya saya, sesusah-susahnya saya berusaha, ketika saya mendapatkan sesuatu yang di atas harapan saya itu, jadi kayak Lupa. Semua luka, semua susah itu kayak hilang gitu, lenyap gitu. Padahal itu banyak banget gitu, tapi ya kayak kalau misalnya kita udah ngerasakan hasilnya itu kayak ketika kayak semuanya hilang gitu. Jadi susahnya itu kayak udah terbayarkan gitu terbayarkan. Oke. Apakah Mbak memiliki cabang lain selain mie bedes ini? Alhamdulillah ada. Saat ini masih satu outlet, namanya Stik Maheswari. Lokasinya di Jalan Tengku Umar. Apa yang membuat Mbak berani membuka cabang tapi dengan menu yang berbeda? Ini sih mau membuat inovasi baru aja. Jadi nggak harus buka cabang itu, nggak harus dengan produk yang sama, dengan lokasi yang sama, enggak. Tapi ya itu tadi, kalau kita misalnya mau berinovasi, terus kita mau mencoba hal baru, ya udah kita memberanikan diri untuk mencoba dengan kreasi lainnya. Siapa target pasar dari produk mie bedes ini? Kalau kembali lagi ke mie bedes ya, itu target pasarnya kalangan menengah ke bawah. Kalau misalnya sudah menengah ke bawah, otomatis yang atas juga ikut, karena kita jual produk dengan dengan price list yang murah ke bawah, yang murah, tapi dengan kualitas yang cukup worth it sih untuk semua orang. Kalau untuk cabang yang satunya itu Kak, itu target pasar? Untuk yang cabang itu memang ya itu tadi, karena saya mau mencoba inovasi baru ya, jadi emang lebih spesifikasinya kalangan menengah ke atas, dan itu kan produk menunya stick ya, menu utamanya stick, dan itu juga dikolaborasikan dengan makanan-makanan kayak Eropaan gitu ya, makanan luar negeri ya. Jadi ya itu tadi, perpaduan makanan kita kolaborasikan antara makanan luar sama ada unsur Indonesianya, mungkin seperti kondimen sambal daun jeruk yang memang khas masyarakat Indonesia, itu pedas ya kan. Nah itu jadi dikombinasikan lah. Jadi ada yang dengan bumbu sambal daun jeruk itu ya? Selain dari saus-saus yang memang lidah-lidah mancanegara ya, black pepper, barbecue dan lain sebagainya, yang memang rasa-rasa kalangan elit gitu untuk saus-sausnya, tapi ada rasa yang memang khas Indonesia, lokal. Jadi bisa diterima di lidah mana aja ya. Apa kendala yang Mbak alami selama menjalankan usaha ini dan bagaimana cara Mbak mengatasinya? Kendala ya? Iya, kendalanya banyak, tapi alhamdulillah kita selalu mencari jalan keluar. Gimana caranya kendala tersebut bisa teratasi? Cara mengatasi masalahnya ya, itu kan pastinya banyak, tapi kita biasanya melakukan evaluasi dengan mengadakan meeting mingguan yang biasanya dilakukan setiap seminggu sekali gitu. Jadi para kru dan juga tim ataupun manajemen itu
berkumpul menjadi satu, kemudian kita mengutarakan hal-hal yang ingin disampaikan atau yang menjadi kendala selama operasional berjalan. Di situ kita bertukar pikir, jadi bukan hanya saya memecahkan masalah, tapi mereka juga mencari atau mengutarakan solusi yang bisa dipakai untuk kedepannya sehingga permasalahan teratasi. Jadi nggak hanya dari solusi mbaknya aja ya, tapi dari karyawan juga. Betul. Nah, penghasilan wirausaha tuh kan seorang yang berusaha kayak jualan gini-gini kan nggak menentu ya mbak. Nah, itu hal apa yang membuat mbak tetap optimis untuk mempertahankan jualan walaupun penjualannya sedang naik turun gitu? Ya, kita memang dituntut untuk selalu berpikir optimis, untuk berpikir positif, karena kalau kita selalu berpikir positif, energi positif kita itu bakal keluar, bakal nyalur, dan itu bakal menarik orang juga untuk ini kembali ke sini terus gitu ya. Untuk entah itu membeli produk kita atau bersama kita gitu. Apa upaya mbak agar usahanya ini semakin berkembang dan bertahan di tengah persaingan F&B jual makanan seperti itu? Usaha yang dilakukan mungkin kalau misalnya dilihat dari manajemen keuangan ya, kita harus ada tabungan atau istilahnya tabungan dana darurat yang mungkin nanti kita gunakan untuk perkembangan outlet, sehingga ketika kita ingin grow atau ingin berkembang, contohnya membuka cabang dan lain-lain, itu kita ada modal gitu ya, ada modal, terus ada yang bisa kita putar gitu untuk perkembangannya. A few moments later. Apa kiat-kiat atau pesan yang ingin mbak sampaikan untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis seperti mbak? Khususnya di F&B sih kan mbak, di F&B. Untuk basic kita harus jangan malu, jangan takut, jangan sungkan untuk memulai. Nah, untuk memulai kita harus banyak-banyak bertanya kepada orang, terutama orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Contohnya kita misalnya ingin berbisnis di bidang retail atau di bidang F&B. Di bidang F&B dan lain sebagainya, ya udah kita bermentor atau berkonsultasi kepada orang yang memang sudah sukses di bidang tersebut, seperti itu sih. Dan kalau bisa kita berkolaborasi dengan orang lain, karena koneksi dan juga jaringan networking dalam bisnis ini sangat penting. Ini itu aja mbak pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.